Oke, sekarang gue mau ngebahas sebuah unit yang ya gue rasa semua airsofters sudah pada tahu ya unitnya apaan. Ini unitnya bukan AEG, bukan juga GBB, tapi gue akan ngebahas sebuah unit yaitu Tokyo Marui Handgun Glock 17 Spring. Mau tahu unitnya kayak gimana? Sebelumnya kita B-roll dulu ya. Oke, untuk unitnya ini dia, ini Glock Tokyo Marui Spring Glock 17 ya. So ini juga skalanya bisa dibilang 1:1. Dan kenapa gue beli unit ini, karena sebenarnya gue penasaran banget. Gue pernah lihat ini di Jepang waktu itu, cuman karena untuk pembelian dari Jepang ke bawa ke Indonesia itu agak susah pastinya ya. Jadi gue nggak mungkin beli di Jepang, padahal untuk unit Glock ini yang Spring ini persis banget kayak gini, itu tuh di Jepang ya, kalau dikursin ke Indonesia sih harganya sekitar 350.000 sampai 400.000 doang gitu ya. Sedangkan untuk unit ini gue beli itu dual mag, nggak beli baru sih, second lebih tepatnya, tapi emang ini orangnya kolektor, dia nggak pernah pakai buat sukir. Itu juga harganya asli gue beli ya 650.000 karena udah ada di Indonesia. So dan gue udah lihat sendiri bentuknya, itu kondisinya masih mulus banget. Oke, pada saat pembelian nanti kalian itu akan mendapatkan ya pastinya buku manual. Oh ya, di dalam kardusnya itu kalian juga mendapatkan sebuah BB. BB-nya itu ini yang pasti BB-nya Tokyo Marui itu 6 mm, dan untuk beratnya itu 0,25 gram. Iya benar. Iya, 0,25 gram. Jadi ya kalau kalian mau pakai ini sih nggak apa-apa, karena ini keluaran dari Tokyo Marui, bukan yang kayak ecek-ecek dari out of the box. Jadi aman lah kalau inbar kalian kalau pakai ini ya. Dan yang pastinya sih ya, itu kalian akan mendapat unitnya sendiri. Ini total semuanya itu dibuat dari plastik, dan juga satu magazine. Untungnya gue beli dari si kolektor itu udah dapat 2 magazine, jadinya ya memang bisa untuk dibawa main itu ya. Dan untuk bentuk unitnya sendiri ini kayak gini, persis banget sama Tokyo Marui Glock yang blowback. Itu persis banget kayak gini. Ini juga dapat orange tipnya ini. Dan ya untuk build quality-nya udah tahu sendiri lah ya. Walaupun Tokyo Marui itu mungkin sebagian besar bahan pembuatannya itu dari plastik ya, walaupun kalau yang GBB-nya itu bisa diganti ke aftermarketnya, banyak yang menyediakan slide metal, jadi kalian bisa ganti slide-nya dengan yang metal. Tapi kalau untuk yang ini, yang tipe spring ini nggak bisa ya. Dan untuk Glock ini itu tuh emang menggunakan spring sistemnya itu ya, sekali tembak dan juga sekali tembak dan sekali kokang, jadi nggak bakal bisa kayak auto gitu yang sekali tembak terus dia bakal ngokang sendiri. Nggak, ini bukan yang kayak GBB atau AEG, bukan AEG, sebutan EBB, electric blowback, itu enggak. Ini spring yang satu kali kokang itu satu kali tembak. Untuk build quality-nya ini luar biasa banget ya. Gue pernah megang Glock-Glockan yang brandnya nggak jelas ya, emang beda sih ya. Kalau brandnya Tokyo Marui itu emang udah jelas pasti kualitasnya nomor 1, dan yang buat dipakai sukir pun ini nggak gampang cepet rusak gitu ya. Kita tahu memang ini spring yang sekali tembak, sekali kokang, sekali tembak. Cuman kan consider kita tuh takut rusak. Tapi kalau kalian beli ini tuh nggak bakal cepet rusak ya. Sejauh ini sih gue belum pernah pakai sukir ya. Tapi ada beberapa orang yang pernah ketemu gue di field, itu ada beberapa yang buat secondary-nya tuh pakai ini. Dan itu mereka nggak ada masalah gitu, masih awet-awet aja. Untuk bagian magazine-nya, ini magazine-nya bentuknya kayak gini. Itu ya beda, nggak kayak yang GBB ya. GBB kan itu dimasukin kelihatan di sininya gitu. Kalau ini enggak, ini ketutup semua dan nggak ada tabung untuk gasnya ngisi di bawah, enggak. Dan jujur untuk magazine sendiri ini lumayan berat ya, maksudnya kayak ada beratnya gitu. Ini kayak pemberatnya untuk si unit spring ini. Jadi kalau dipakai ini tuh rasanya enak banget gitu, dan apa ya, enak aja untuk dipegang kalau udah dimasukin magazine, jadi lebih terasa beratnya gitu ya.
Gua akan ngebahas untuk kelebihan dan kekurangannya dari unit Tokyo Marui Spring G17 ini ya. Pertama kelebihannya dulu. Kelebihannya yang pasti ini udah pakai hop up system, yang mana untuk hop upnya Tokyo Marui udah tau lah kalau standar pabriknya dia FPS-nya nggak mungkin kenceng, tapi itu jarak tembaknya jauh. Karena gue udah pernah lihat VSR yang bener-bener dari pabrikan dibanding sama VSR atau Jinggong yang lain yang udah dimodifikasi, itu si VSR-nya itu masih nyampe jarak tembaknya gitu, walaupun daya terbangnya si BB-nya itu nggak secepat sama yang FPS-nya udah diubah gitu, dia kayak melayang tapi lurus. Nah itu juga terjadi di Spring G17 ini, dan gue bisa bilang kalau misalnya kalian beli ini untuk tujuan sukir bisa, cuman ya satu untuk secondary, dan yang kedua kalaupun mau main sukir ya semuanya masih dalam kategori yang sama, yaitu Spring juga. Kalau kalian berhadapan dengan yang mungkin EBB atau yang GBB ya mungkin akan beda lagi gitu. Kalian harus kokang dulu untuk bisa nembak dengan unit Glock 17 ini. Sekarang untuk kekurangannya sebenarnya bukan kekurangan ya, cuman memang karena sistemnya aja yang one shot one cocking, jadi cuma satu kali tembak dan satu kali kokang. Jadi kalian ya harus rajin-rajin untuk kokang unit ini kalau memang mau digunakan untuk sukir. Tapi kalau untuk impresi ini jujur aja ini udah 1:1 skalanya. Di sini ada tulisan marking Glock 17-nya juga udah oke. Cuman di bagian sininya aja ada tulisan Tokyo Marui Limited. Dan juga ya di sini banyak ada tulisan-tulisan Jepang yang nandain kalau ini mainan banget gitu. Kalau untuk kalian impresi yang bener-bener detail kayaknya kalau ini kurang ya. Karena di sini masih kelihatan mainan banget, dibanding sebenarnya ada Glock lagi satu lagi yang G19 punya gue itu Starcam, di sininya bukan lambang Glock kayak gini lagi. Jadi ini udah untung ini ada lambang marking kayak gini, udah kayak ya Glock sebagaimana mestinya. Jadi kalau kalian mau sekedar untuk secondary dan untuk impresi ya nggak detail banget, ini unit gue saranin banget sih. Oh sebelumnya gue minta maaf dulu karena biasanya gue melakukan tes tembak itu di lapangan tembak yang biasa gue datengin, tapi karena gue belum sempat kesana jadi gue mau tes tembak di belakang rumah gue aja. So ini adalah tes tembak untuk Tokyo Marui Spring G17. Oke, kita lihat bagaimana hasilnya. Ini dia unitnya, kita kokang dulu. Ini gue ngeker dari Tokyo Marui nya dulu ya. Oke. Ini asli lurus banget, cuman guanya aja yang bego nembaknya nih. Oke, satu jatuh dan satu lagi kena angin. Cuman ini karena emang low FPS banget, gue berani ngadepin ke tembok langsung karena ya ini pasti kecil banget sih FPS-nya. Sebentar, gue berdiriin dulu untuk si botolnya. Oke, ini adalah tes tembak kedua. Karena gue udah lama banget nggak nembak jadinya. Oh iya. Asli ini bener-bener ya. Ini enak banget men. Kalau dia nggak sekali kokang sekali tembak aja, ini udah enak banget nih, lurus banget nembaknya. Coba bentar gue lihat dulu magazine masih ada nggak? Oh masih ada satu. Oke. One last shot, kita lihat. Ini gue arahin ke situ aja biar kelihatan betapa lurusnya ini nembak. Man, it's a good unit. Oke, gue rasa sekian dulu video dari gue. Terima kasih banget yang udah nonton dan juga udah menyebarluaskan video-video gue sebelumnya. Dan terima kasih kepada subscriber baru. Maaf banget untuk channel ini tuh jarang banget ngupload ya, karena kesibukan dan juga ada kendala kalau untuk upload airsoft ini. Jadi ya agak susah sih gue untuk ngupload video sering-sering. Tapi makasih banget yang masih stay tune terus di video ini dan nonton channel ini. So remember, always safety and have fun. Gue Akmal Ramadika. Sampai jumpa di video selanjutnya. Oke, bye.